Selamat sore Pak Edi. Sore. Perkenalkan, ini Pak Edi Irawan. Pak Edi Irawan adalah bos saya. Bos saya di kerjaan, koordinator apresiasi dan literasi musik. Keren. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini puasa? Insya Allah tinggal berapa ini lagi? Nggak kerasa ya Pak, Lebaran beberapa. Sudah 18 hari kita puasa. Iya. THR-nya udah cair ya Pak ya? Alhamdulillah baru gaji pokok. Ais, mantap. Langsung beli apa Pak? Kita beli nasi rawon. Nasi rawon. Makanya ngumpul di sini. Ini sama teman-teman juga nih. Halo. Bersama. Halo. Mana Bu Andi? Mas Aris, itu Bu Andi. Itu ada Mas Nobita. Mana Doraemonnya? Ini. Pak, puasa kali ini rasanya gimana Pak? Biasa-biasa. Tapi menurut saya ya setidaknya memberikan inspirasi nih bagi orang-orang yang seperti kami. Ya. Upaya untuk lebih mendekatkan diri, upaya untuk lebih mengontrol diri, upaya untuk tidak tergoda dengan godaan-godaan yang semakin banyak di sekeliling kita. Dan syaitonirrajim. Banyak syaiton. Tapi tidak termasuk saya kan Pak? Ya alhamdulillah. Ya, kayaknya sedikit gitu. Jadi Baiklah. bagaimana meningkatkan kualitas ibadah? Ya. Kan manusia itu dimensinya setidaknya ada 2 nih menurut kita. Oke. Kultum sebelum buka puasa saudara. Yang pertama hubungan dengan yang maha kuasa, yang Ya. tahu diri kita sendiri, yang tahu dengan ibadah kita, bagaimana meningkatkan. Yang penting juga adalah hubungan dengan sesama teman-teman. Nah, upaya untuk tidak membuat orang lain sakit hati ini yang paling sulit. Nah, itu. Urusan hati, senyumku di hatimu. Ais. Itu bisa berbahaya itu. Oh. Makanya puasa itu sebenarnya ujian. Puasa nggak ada musuhnya dirinya sendiri. Harus bisa mengontrol diri ya Pak ya. Mengontrol dengan jelas kontrol. Nah, itu. Guys, kontrol ya, jangan salah ngomong. Oke. Terus lalu apa lagi Pak? Ya, kalau terus 5 menit jadi kuliah 5 menit. 7. Ini baru 2 menit Pak, 5 menit lagi. Jadi saya pikir selain itu adalah bagaimana menguasai diri. Kita tahu betul bahwa kita ada di sekeliling orang. Ya. Kedua, menumbuhkan empati. Karena sebenarnya puasa itu pertama merasakan penderitaan orang lain. Kalau orang di luar sana, kita harus bersyukur dengan segala kesulitan mereka. Kita bisa merasakan di bulan ini. Yang ketiga sebenarnya memupuk saling toleransi. Jadi sebenarnya saya hanya guyon-guyon kalau pada teman-teman yang tidak berpuasa mengatakan wah itu iblis, itu syaitan. Sebenarnya tidak seperti itu. Justru dengan keadaannya mereka mudah-mudahan pahala saya bertambah. Karena melihat saya harus lebih memperkuat diri gitu. Itu yang ketiga. Prinsip. Nah, itu. Jadi puasa itu harus bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Saya alhamdulillah tadi pagi sebelum mandi timbang badan. Berkurang 66 kilo sekarang. Dari kemarin hampir 70, alhamdulillahirabbil alamin. Makin enteng badannya. Karena memang menurut dokter saya itu harusnya berada di 65 maksimal. Jadi harus turun 1 kilo lagi ya. Kalau terus puasa gampang. Kan puasa masih ada sekitar 12 hari Pak. Kayaknya masih bisa lah 1 kilo lagi. Tapi nanti jangan sampai pas lebaran segala macam dimakan naik lagi Pak. Langsung 72. Ya itu dia, bahaya kan. Nah itu untuk segi kesehatan bagi saya adalah ini refresh. Ya. Jadi pencernaan saya istirahat untuk siang hari. Benar tadi kata Mbak Irni itu, kita tidak boleh di puasa itu setelah lepas dari masa jamnya berpuasa kita berbuka, kita makan sekuat-kuatnya pasti akan sakit. Jadi di situ juga setelah melakukan pengendalian diri, kita juga bagaimana membatasi diri untuk mengkonsumsi yang cukup untuk kita. Tidak boleh berlebih. Nah, orang melihat saya kan saya tidak boleh mengatakan tua, harus selalu muda. Tapi tetap faktor U kata Pak. Jadi urusan makannya saya cukup. Jadi rezeki pun kalau diberi banyak harus berbagi Mbak Irni. Betul. Jangan dekat-dekat nanti bisa dibagi.
Jadi saya kira banyak maknanya puasa. Entah itu ini terlepas dari keyakinan kita. Kalau keyakinan ini masalah kita dengan Allah tadi, tapi ini adalah masalah kita dengan sendiri. Toleransi jelas. Terus rasa ikut merasakan empati orang lain. Terus juga untuk faktor kesehatan banyak manfaatnya. Saya kira itu dulu yang berkaitan dengan bagaimana puasa. Tahun ini harus lebih baik dibanding tahun kemarin, dan tahun depan harus lebih baik lagi. Karena kita adalah orang yang merugi. Kalau wal asri innal insana lafi khusr. Kalau kita demi masa kita tidak maju, itu orang-orang yang merugi. Benar gitu ya? Gaya-gaya banget ngeluarin ayat. ini kebetulan saya dalam posisi apa itu, Pak? Tomat, bukan tomat. Tobat. Tobat. Oke. Semoga tobatnya diterima dan terus tobat, nggak pakai mat. Nah, itu kalau udah mat itu mati. Tomat maksudnya tobat terus kumat. Janganlah. Sekarang silakan host tanya apa lagi nih yang berkaitan dengan apa aja lah. Oke. Dulu kan Bapak kan dari isi Jogja nih, Pak. Nah, bisa ceritain nggak, Pak, zaman kuliah itu yang Bapak aktif di organisasi apa, Pak? Ini butuh satu kultum lagi nih. Nggak apa-apa, nambah-nambah. Kita percepat aja ya. Ya. Nanti kita. Yang pertama saya ikut di organisasi perkampusan itu di jurusan musik Fakultas Seni Pertunjukan di Jogja sebagai sekretaris himpunan mahasiswa jurusan HMD zaman itu. Nah itu sekarang Hima kali ya, Pak? Sekarang Hima ya. Zaman saya Hima. Hima. Ya. Nah kami berkumpul karena memang kalau di jurusan itu sangat intens. Karena kita dari satu latar belakang yang sama, sekolah yang sama, kuliahnya sama. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi teman-teman lebih gampang ditangkap. Selanjutnya saya menjadi anggota dulu di zaman kami, sekarang tidak ada kayaknya. Namanya BPM. Apa itu, Pak? Badan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas. Jadi kayak BEM gitu. BEM beda. BEM itu senat dulu. Jadi kita nih ya sebenarnya istilah sekarang lebih tepat. Kalau BPM itu harusnya tidak menyelenggarakan aktivitas kemahasiswaan karena dia sifatnya menerima menerima aspirasi dari teman-teman disampaikan kepada fakultas, kepada pimpinan. Kalau perlu demo. Walah. Iya. Terus saya juga anggota ketua bidang penalaran di Senat Mahasiswa Fakultas masih. Jadi tugas saya kalau ada seminar, ada apa-apa berkaitan dengan kegiatan seminar, wawancara, sarasehan, workshop itu bagian. Nah saya di ketua bidang itu dan selanjutnya ke tingkat institut saya sebagai koordinator bidang kesejahteraan. Memang dari dulu tugasnya kalau berkumpul dengan orang welfare. Kesejahteraan. Semoga kita semua sejahtera di sini. Makanya nih ya? kalau stafnya nggak sejahtera protes juga nih. Iya nggak boleh. Nggak boleh sempat protes. Nggak boleh. Kita selalu di dalam otak saya yang penting punya niat nih Mbak Irni. Ya. Pada teman-teman saya dari awal masuk berkumpul dengan siapapun, yuk kita saling asih asuh. Yang buntutnya siapa yang mempunyai wewenang harus memikirkan yang lain. Yang lain juga saling seperti itu. Setuju, Pak. Sebenarnya timbal balik. Nah, saya sebagai koordinator itu banyak juga terobosan-terobosan kita untuk membantu adik-adik maupun kita sendiri yang waktu itu kuliah yang serba memang kekurangan kita. Bagaimana mencarikan tempat kos yang murah meriah tapi bisa nyaman gitu, Pak. Berkumpul sehat yang pasti. Ya. Nah itu saya di tingkat itu adalah organisasi intra di dalam kampus. Nah selain itu saya juga aktif di sebuah organisasi sayap lah saya pikir, tapi kami tidak berafiliasi pada satu kelompok. Saya ketua jamaah Al-Farabi, tadinya hanya di jurusan tapi berkembang menjadi jamaah institut, fakultas maupun institut. Nah buktinya di komplek isi sekarang yang di Parangtritis itu sudah ada masjid Bu Andi. Kami berupaya mati-matian mendapatkan izin. Bukan izin, tanah dari rektorat. Kan susah untuk dulu. Jadiin masjid itu ya, Pak. Ya, nah itu dinamai Bud Mohtar karena rektor yang memberikan izin tanah itu adalah Pak Bud Mohtar. Selanjutnya saya sudah tidak lagi terlibat. Saya sudah selesai kuliah.
Itu organisasi yang berbau keagamaan. Dan kami sangat bebas, kami tidak berafiliasi pada HMI, tidak PSII dan segala macam organisasi itu. Saya memang di waktu kuliah tidak ikut yang begitu, tidak GMNI juga tidak. Nah, jadi saya hanya itu. Nah, selanjutnya ada lagi organisasi yang sampai saya kuliah selesai di wisuda, saya masih, yaitu adalah kelompok mahasiswa alumni penerima beasiswa Super Semar, Mbak Irni salah satu. Kita berhimpun alumni-alumninya, kalau teman-teman yang sudah sukses bisa membawa teman-temannya baik ke kantor pemerintah maupun ke bidang-bidang usaha yang sesuai dengan itu, jadi memberikan pekerjaan. Itu Mbak Irni. Teman saya belum, nggak tahu sih, saya di sana kayaknya nggak ada gitu Pak, atau saya yang kurang informasi. Tidak, itu keaktifan beda-beda masing-masing ya. Kalau di kota Jogja itu ada 4 yang aktif dulu. Kami sampai menyelenggarakan musyawarah nasional, pemilihan pengurus pusat, keluarga mahasiswa dan alumni penerima beasiswa semua. Manfaatnya banyak teman-teman. Saya belajar bagaimana dulu di zaman Orde Baru membentuk sebuah kepengurusan dan sebagainya. Ini pematangan organisatoris bagi saya. Banyak sekali manfaat di organisasi. Kalau orang mengatakan, apalagi isi terkenal juara demo. Kalau ada yang berkaitan dengan sih, demo duluan lah, nggak tahu salah. Bapak ikut juga ya demo ya? Ya, saya bukan orang lapangan, tapi saya bagian konseptor juga, ikut-ikut tuntutannya apa. Tapi di lapangan semua kan jadi berubah. Oh gitu. Nah, teman-teman ini masih banyak sekarang jadi itulah beberapa organisasi yang saya ikuti. Yang tidak tuh Menwa dan Pramuka, cuma 2 doang. Nggak suka ya Pak? Ya, benar saya teman juga, tapi saya kesel ya. Minta lisita sendiri gitu. Saya nggak berteman, tapi nanti dia datang ke kos ya ngobrol juga. Jadi intinya kita pertama untuk diri kita sendiri, kita percaya diri. Kedua, kita memupuk sifat sosial, empati. Bagi saya apa yang terjadi kepada teman-teman organisasi pasti juga kita rasakan bersama. Nah, yang ketiga tentu bagaimana teknik-teknik pengendalian di dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi itu bisa berjalan manakala pimpinannya tuh mempunyai kemampuan manajemen yang bagus. Mulai dari perencanaan, bagaimana dia merencanakan. Nah, bagi adik-adik atau teman-teman yang sudah pernah di IO, itu salah satu pematangan diri, bagaimana kita mengorganize. Terus yang selanjutnya adalah yang paling penting sebenarnya di organisasi itu, di mana saja, organisasi formal, organisasi informal, non formal, adalah bagaimana memberikan inspirasi, menggerakkan orang-orang agar mau menjaga konsistensi tujuan. Nah itu tidak gampang. Kuliah saya nih S2 ini. Jadi hal-hal seperti ini kan sering manajemen itu diterjemahkan sederhana, POAC, planning, organizing, acting, and controlling. Sehingga tugas pimpinan pada akhirnya atau siapapun terakhir setelah semua dia membuat sebuah perencanaan yang matang, menyampaikan kepada orang, mencari sumber daya human resource-nya, sumber daya pembiayaannya dan seterusnya. Selanjutnya adalah menyampaikan kepada orang-orang itu apa yang harus dilakukan, job description, menjaganya. Dan terakhir bagi dia adalah setelah membagi pekerjaan itu mengontrol. Nah itulah dalam tahapan organisasi yang disebut sebagai Eva dan Lucy. Cantik-cantik gitu. Eva dan Lucy. Bagaimana pendapat Anda, saudara? Eva dan Lucy? Eva dan Lucy? Cakep ya? Cakep ya? Kamu kenal sama Lucy nggak? Ada beberapa teman saya namanya Lucy. Oh Lucy, cakep ya? Iya. 8 lah standar. 8 Pak, oke. Nah, gitu Mbak Irni. Jurusan organisasi kepanjangan ceritanya. Ya, panjang banget ini kalau diceritain, udah lebih dari kultum ya. Berapa menit? Udah 14 menit. Nah, cukup, saya kira cukup 15 menit. Oke, nanti kita sambung lagi kapan-kapan kita ngobrolin hal yang lain ya, Pak ya. Ngobrolin soal budaya, ngobrolin soal seni, ngobrolin soal macem-macem lah pokoknya. Termasuk kenakalan bapak-bapak. Termasuk kenakalan bapak-bapak guys, bapak-bapak guys. BTN bocah tua nakal. Oke, saksikan kelanjutannya hanya di channel Irni Wanda. Bye bye. Selamat sore Pak, makasih. Dadah. Dadah. Dadah.